Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di itu apa? OBA, Obrolan Mahfud. Asik. Sekarang kita udah jumpa lagi nih di OBA malam ini. Semoga kalian yang menonton semua mendapatkan berkah dan sekalian juga rezekinya ditambah, kesehatannya ditambah juga. Nah, kita sekarang sudah mendatangkan seorang bos, ya, yaitu bos besar apa? PT Alkun. Ini harus ini dulu. Ya. Oke, kita sambut. Ini dia. Farid Haikal Sutoyo. Masya Allah. Bapak gue itu ya nyembelih kambing buat namain gue, Cok. Astagfirullah. Ya, makanya sekarang dijelasin namanya siapa yang jelas. Oke, makasih banyak udah dijelasin. Pakai Amanatullah. Anjir. Sektor. Yusuf gue ngejelasin. Ya udah. Jadi guys, beliau ini adalah seorang kakak ya. Sebenarnya dia di sekolah dulu juga itu kakak kelas saya, tapi kita udah akrab banget, saking akrabnya kita jarang ngobrol gitu guys ya. Jadi nama beliau ini adalah Farid Haikal apa sih? Farid Haikal Fakih Amanatullah. Nah, kenapa? Panjang banget ya. Kenapa bisa namanya kayak gitu tuh? Kenapa? Loh, salah nanya lo itu, Pak. Harusnya jangan tanyakan kepada saya. Tanyakan kepada bapak saya. Siapa tahu Anda udah nanya sama bapak, kok nama saya kayak gini sih gitu kan? Artinya apa deh artinya? Kalau misalkan kalau dari cerita awalnya bukan Farid Haikal Fakih, Pak. Apa tuh? Namanya itu awalnya Farid Sirojudin Amanatullah. Wah, ini ngada-ngada pasti nih. Enggak. Sumpah. Ini ketika saya masih belum masuk SD, saya masih bilang siapa namanya? Farid Sirojudin Amanatullah. Sumpah. Itu. Tapi ketika SD dimasukin itu saya nggak tahu tuh namanya diganti. Dimasukin apa nih? Pakai Amanatullah. Dari mana dimasukinnya? Ketika masuk SD. Saya tahu udah berubah. Namanya Farid Haikal Fakih Amanatullah. Cuma dengar sih katanya kakek saya ngelihat seorang pori itu kan di TV. Namanya Haikal Fakih. Oh, jadi dari TV doang? Ya ceritanya sih kayak gitu. Cuma kan kebenarannya nggak tahu saya. Saya nggak sempet sih ya. Nggak mau nanya gitu. Ya udah nggak penting dah nanya nama lu lah. Seperti ini. Dari nama itu ada arti, Pak. Iya, ya udah. Maksudnya buat netizen nih apa penting? Oke, Farid, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah makin gemuk ya. Semenjak dari sekolah kemarin, iya. Tapi makin gemukan, makin segar. Gue denger nih, lu ini pembisnis juga katanya punya 4 PT ya? Masya Allah, amin. Bener nggak? Semoga itu jadi doa. Bener kabul. Enggak. Oh, enggak. Saya mah bukan bos, Pak. Iya, saya cuma ngebantuin emak di warung. Iya, kegiatannya apa deh kegiatan? Selain di warung apa tuh? Kalau kegiatan sebenarnya enggak ada, Pak. Hidup saya monoton sebenarnya, Pak. Ya, kalau mau monoton itu di bioskop, ngapain di sini? Itu mau nonton, Pak. Iya. Ini mau nonton. Nonton tuh hidupnya gitu-gitu aja. Oh iya. Ya makanya yang jelas. Bangun tidur ya, hidup gua nih ya. Bangun tidur, makan, jaga warung, tidur. Gitu-gitu aja. Bangun tidur, makan, jaga warung, tidur. Bangun tidur, makan, jaga warung, tidur. Udah gitu aja. Terus Pak, gimana lu mau kawinnya, Rit? Masalah kawin ya. Waduh, udah dong. Ini Pak pertanyaannya, Pak. Untuk kawin sih ya, untuk saat ini saya masih mikir, Pak. Untuk menikah, untuk nikah anak orang itu berat, Pak. Pertama pertanggungjawabannya, yang kedua finansialnya. Kalau masalah finansial sih agak sedikit mudah ya. Bukan agak sedikit mudah, Ge. Ada. Kita yakin kepada Yang Maha Kuasa. Bukan masalah ada atau enggaknya, pasti ketemu lah. Jalan keluarnya ketemu. Min haitsu la yahtasib katanya mah ya. Tidak diduga-duga. Wow. Your language is very protokol kesehatan. Ya begitu, Pak.
kalau masalah nikah masih nantilah. Doain aja semoga cepat. Ya udah, semoga gua doain lah minggu depan semoga cepat nyusul. Gitu kan? Amin. Lihat Siapa dong. coba yang nggak mau nikah, Pak? Lihat dong. Siapa duluan? Pak, nikah itu bukan perkara siapa duluan dan siapa cepat dia dapat, Pak. Bukan masalah itu, Pak. Apa? Nikah itu sebuah tanggung jawab yang berlaku selama seumur hidup, Pak. Iya emang gampang mutusin masalah pernikahan. Emang siapa yang bilang gak tanggung jawab? Gue padahal gini doang. Enggak, Pak. Tapi itu gimmicknya tuh kayak gerakannya tuh kayak, wih sombong ini. Harus. Ingat umurnya. Apa guanya kali yang suzon? Oke. Mau ngopi ada yang bikinin ya? Enggak, gue gak ngopi. Gue gak ngopi, gue gak ngerokok. Gue ngopi. Enggak. Jadi bikin sendiri aja. Gue gak mau ngerepotin istri. Karena istri itu bukan pembantu ya. Jadi istri itu pendamping hidup. Jadi kalau kita bisa mengerjakan dengan sendiri ya kenapa tidak sendiri gitu. Oh, filosofinya bukan begitu Pak sebenarnya Pak. Kalau ngopi ada yang bikin itu filosofinya kalau bahwasanya kita tuh ada yang ngerawat. Kita tuh punya teman, punya pasangan. Ya. Bukan masalah membantu, bukan masalah itu, tapi kita punya pasangan gitu, pasangan. Maksudnya jadi bikin gitu, kopi Pak, gitu kan? Maksudnya. Itu bahasa tongkrongan. Iya. Gua ngerti lah lu anak tongkrongan, gua bukan. Maklum si bapak mau udah jadi bapak ya. Bukan anak-anak lagi. Oke, sebelum apa? Ini deh, karir lu sebelum masuk SD di mana? Maksudnya apa ya? Bukan karir ya. Pendidikan. Namanya biografi. Ya, pendidikan pertama. Biografi. Lu SD di mana? Geografi, fisika sekalian. Enggak, masalahnya penting tadi untuk netizen. Penting. Siapa tahu nemu lu di jalan, oh ini SD ini, ini SD ini, gitulah. Gak masalah. Iya. Ini kan obrolan Afid. Ini bukan obrolan saya netizen. dulu. Saya dulu SD di ini Pak, di Sekolah Dasar Anyar 2, SD Anyar 2. Lanjut, cepetin tuh, jangan dilamain tuh, cepetin. Oh iya, untuk SD Sekolah Dasar Anyar 2, untuk SMP SMA saya di Pondok Pesantren Modern Al Hasimiyah. SMP SMA kamar kita. Emang SMP SMA. Emang sampai lulus? Sampai lulus dong. Allah, bukti coba ada nggak? Bukti ada nggak? Aduh, Pak, saya emang nggak perlu ngasih bukti gitu, Pak ya. Cukup di jidat aja nih. Nggak. Santri. Harus bukti. Pak. Harus bukti. Entah ijazah, kalung mana? Kalung ininya tuh biasanya angkatan Elfatona, iya kan? Angkatan Elfatona kan? Oh nanti buktinya saya kasih ketika video ini sudah tayang ya. Gimana? Boleh. Oke, terus nih Lid, waktu di pondok nih, lu ngapain aja sih di pondok Lid sebenarnya? Di pondok? Wah, kalau ngomongin masalah di pondok itu kelam sebenarnya Pak. Bukan kelam sih ya. Nah, gimana ya? Saya nggak punya masa depan di pondok itu. Nggak punya kegiatan yang benar-benar penting. Di pondok itu saya dulu pernah jadi orang yang terkenal. Vokalis nih kayaknya. Kalau terkenal. Bukan. Itu sebenarnya bukan kebanggaan, Pak. Tapi keburukan. Ini itu keburukan sebenarnya. Cuma itu flashback, saya bisa berdamai dengan masa lalu gitu. Ya udah sila ke masa lalu gitu kan. Kelas 3 itu UN kan? Ujian nasional. Ya. Saat orang-orang lagi pada serius, pada tegang, pada gugup. Ketika ujian nasional, saya tidur, Pak. Boleh ini bukan boleh lagi, boleh. Dulu masih ada ujian nasional ya? Iya, pada saat itu ujian nasional. Ada 2 paket A sama paket B. 2009 kalau nggak salah. 2000 berapa ya? 2000 berapa tuh? Ya, 2000 segitulah. 2009 kalau nggak salah, Pak. Itu saya terkenal.
ketika saya ke koperasi, kalau di pondok kan kita manggilnya sirkah ya. Iya, sirkah. Nah, ke koperasi itu kasirnya bilang, Farid, Anda naum, Widih. kamu tidur ketika UN. Iya, goblok kamu tuh. Tolol, kok bisa ya? Saya bingung Pak jawabnya Pak ya. Kok bisa ya? Enggak, Bisa, saya tidur gitu. Lu malam lu belajar. Saking ngantuk banget. Lu gara-gara belajar makin malam, pas kemalaman mungkin. Enggak, emang saya pelor gitu. Iya, pelor. emang kamu kabur kali, kabur. Nah, pelor. Enggak kabur. Saya ketika ujian enggak pernah kabur, Pak. Jadi santri yang baik dan benar. Ujian nasional, Pak. Boleh. Tidur itu. Situ tuh sempat saya down, Pak, sebenarnya, Pak. Sempat saya down ketika itu. Down bukan down masalah hina tercetan ya. Orang-orang seringinnya tuh udah biasa gitu, Pak. Iya. Tidur tuang ini, lu gini-gini udah biasa. Cuma downnya ketika kepikiran gimana kalau misalkan saya nggak lulus gitu. Dulu takut banget ya kalau nggak lulus ya? Takut banget Pak, karena apa ya, cerminan gitu. Ibaratnya orang tua tuh mikir ketika lu nggak lulus sekarang gimana masa depan lu gitu sebenarnya. Tapi sekarang udah lulus masa depannya kayak gini. Ya masa depannya nggak jauh beda. Tapi insya Allah dulu, Pak. Di sini ada jalannya pasti. Cerita UN dulu nih. Oh iya, boleh. Ntar dulu, jangan lompat-lompat. Kita cerita UN ya. Ketika UN itu kan pengumumannya hari libur tuh ya. Kita udah nggak di pondok, kita liburan lagi di rumah. Datang tuh kan. Itu saya deg-degan Pak. Datang langsung ke masjid sholat saya Pak. Itu UN kelas berapa sih? 3 SMP? Saya ya Allah. Kelas 3 SMP. Terus? Nah, 3 SMP. Luluskan saya, ya Allah. Karena kalau misalkan saya nggak lulus, gimana saya ngadep orang tua saya gitu kan. Ngadep kayak gitu. Itu terus tuh Pak. Nggak seperti itu. Astagfirullah. Takut sama orang tua? Pas. Iya Pak, takut sama orang tua Pak. Wajib. Karena orang tua yang ngedidik kita, masa kita nggak takut. Iya benar, 100%. Ini ntar dulu, ini belum kelar nih. Belum kelar ya. Sejam ini Pak. Sorry, yuk lanjut. Pas doa itu kan, apa tuh? Piring pecah. Ya maksudnya teng simbolis doang Pak. Sebenarnya nggak ada teng-tengnya. Saya nggak ngerti jelasin. Ya maksudnya udah datang lah pengumuman kelulusan udah datang tuh kan, suruh masuk ke ruangan dan ngambil surat apa namanya? Surat keterangan lulus. Oh, gua kira surat dikeluarin. Wih, lu lagi gua mah santri yang baik, Pak, insyaallah, Pak. Iya. Duh, gua ngedengerin santri yang baik. Kan, gua ambil tuh. Ya. Gua datang, gua ambil kalau nggak salah dulu yang ngebagiin Ustazah Dini. Kalau nggak salah ya, karena udah lama banget tuh, Pak. Ambil, saya intip tuh, Pak. Nggak saya buka, kan pakai kertas HVS di strapless. Itu nggak saya buka Pak, saya intip doang gini. Emang kalau diintip ngaruh? Lulus. Enggak gitu aja. Ini lagi momen asiknya kenapa dipotong asu. Saya intip tuh kan Pak. Saya intip. Alhamdulillah lulus. Itu surat keterangan lulusnya itu saya buang ke tong sampah Pak. Saya bilang lari-lari ke ini nggak menghargai nih. Lari-lari ke masjid. Ini nggak menghargai nih. Nggak menghargai nih. Bukan masalah nggak menghargai, makanya dengerin dulu jelasan. Enggak. Pokoknya bagi guru-guru yang di sana nih yang nggak menghargain tulisannya nih, Farid dibuang itu sampah parah. Dengerin dulu. Nah kan, saya lari tuh Pak ke masjid Pak. Dulu tuh manggilnya apa ya? Ya apalah gitu sapanya. Kita ganti sekarang coy ya. Coy. Gua lulus, alhamdulillah lulus. Maksudnya seorang Farid gitu yang tidur di UN, ujian nasional, lulus gitu kan. Itu suatu kebanggaan kalau menurut saya. Suatu apresiasi, suatu penghargaan yang harus diapresiasi. Mana coba lihat. Mana coba lihat surat keterangan lulusnya. Lah kata gue bingung kan. Gue taruh mana kata gue. Kan? Oh iya gue buang ke tong sampah kata gue. Itu gue datang lagi, gue ambil, gue cari lagi, gue korek mana ini gitu gue SKL gue. Ternyata udah bawa sampah.
Enggak lah, sampahnya kan sampah kering. Hmm. Ada gua duduk tuh di samping masjid di samping rumah Pak Kiai Haji Samsudin. Iya. Masih tahu kan? Masih lah. Nah, itu gua udah siap-siap tuh kan udah mau pulang. Elias datang, Elias Pertambus lah. Iya. Masih inget nggak Elias? Masih lah, itu orang Ya, busang banget pokoknya. Itu kan. Oh ya pokoknya gitulah. Dia jalan gontet kan. Gak lulus gua coy. Itu gua pengen ketawa sumpah. Emang gue dari gua kata gua. Kalau orangnya ngedenger gimana Bang? Ya enggak, maksudnya LS juga orang yang baik kok. Udah berdamai sama masa lalu lah. Ya enggak, maksudnya dia kan, emang dia nggak lulus? Dia kalau ujian nasional nggak lulus dia. Aduh, jadi gibah ini kan kita, keceplosan. Iya kan lu yang ceritanya, jadi dosanya dari lu. Enggak, maksudnya tuh ketika dia ngomong gua nggak lulus, itu gua nggak ada rasa kata nggak percaya gitu, tapi langsung percaya, pengen ketawain dia gitu. Teman lo gitu, gua lulus nih, itu kayaknya dark jokes lah ya, dark jokes gitu. Gua lulus nih, gua tidur aja lulus, gimana nggak tidur gitu kan? Lu yang nggak tidur nggak lulus, bodoh. Enggak. Kalau dulu kan ada lakob-lakobnya itu ya, Reda. Gua dulu dilakobin toib lah pokoknya. Nah, kalau lu dulu lakobnya apa? Lakob gue itu Vespa, Pak. Kenapa bisa kayak gitu tuh? Dulu banyak ya, semua orang dikasih lakob ya. Emang kakak kelas kita ini emang brengos nih. Bukan brengos gimana ya, ketika kita punya nama panggilan gitu Pak ya. Nama panggung lah, ibaratnya kalau artis tuh nama panggung ya. Nama panggung. Kalau nama panggung dibuat dari diri kita sendiri Pak. Kalau nama lakob, orang yang buat untuk ngejatuhin kita. Iya, itu kan berarti orangnya itu sutradara kita. Sutradara mana ada yang ngecengin tiap hari. Tapi masih kenal sama Wawan. Wawan Supandi kenal lah, itu satu angkatan sama saya, satu kamar, satu angkatan, satu beda nasib doang. Udah nikah kalau dulu. Ya udah sekarang doain aja lah, semoga anaknya cepat diberi kesembuhan. Iya, sempat kemarin ngedengar katanya ada cairan ya di kepalanya. Semoga aja nih yang nonton minta doanya nih buat anak Wawan Supandi ya, semoga diberi kesehatan, kesembuhan bagi kita juga lah ya. Amin. Nah terus itu baru kelas 3 kan ya. Nah kan gue pernah dengar dulu ya, kelas berapa ya, lu dengar juga sama kepalanya pernah bocor atau belah ya, Rin? Itu iya, bukan bocor, bukan belah itu. Itu apa ya, ada benturan di kepala. Jadi bocor sih masuknya, cuma bocornya bocor di dalam gitu. Enggak, kok bisa kayak gitu? Emang lu tiap sholatnya dek kayak gitu atau emang mukul-mukulin kepala? Enggak tahu gimana cara mukulin kepalanya. Ini kan di sini nih, bocornya masih ingat, gue di sini masih ada tandanya. Bukan diusinin sama kakak kelas? Nah itu gue juga bingung tuh sebenarnya. Kan gue tuh kemarin pas ke dokter ini Pak, apa namanya, kerangka kepalanya ada yang bocor, jadi darahnya keluar ke kepala gitu, jadi nggak keluar, iya, maksudnya gitu, gembur. Iya, gembur, benyek gitu kan. Nah ditanya kenapa ini Pak, kata bapak gua kan, kata dokternya ini kemungkinan ada benturan, entah benturan yang keras, entah benturan tajam gitu kan. Selama ini kan gua misalkan kayak olahraga, main bola, main futsal, main basket, emang seruduk gitu kan ya, main ya begitulah gitu, main-mainnya anak bocah, berat bubak bro. Gua nggak sadar, gua nggak tahu Pak, saya cuma sering jatuh, kata saya sering jatuh ketika olahraga, main basket, main bola, sering jatuh. Kalau jatuh kayaknya kemungkinan enggak sih Dek, ini kayaknya lebih keras lagi. Gue bingung kan, kata gue. Jadi semua alasan gue tuh nggak masuk akal di otaknya dokter. Kata gue, ya kalau sering dijitakin sih sering Pak, saya ngomong gitu kan. Oh iya sering dijitakin, mungkin sih katanya, kata dokternya kemungkinan ada.
karena keseringan katanya gitu. Tok 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 tong, toto bocor. Gitu. Karena gue ngomong ke karena bokap gue ngedenger gitu kan ya. Bokap gue katanya sih denger nyamperin ke pondok laporan. Bahwasanya saya itu sering digitaki. Tuh. Itu gembur Pak. Dan setelah itu kan ujian. Ntar dulu. Setelah itu kan ujian ya kan ya. Ujian. Gue kelas 2 tuh ujian. Gue datang. Kepala gue kan diperban tuh. Di apa ya. Ya diperban lah pokoknya. Itu kakak kelas, teman-teman gue yang sering hina gue, sering nakalin gue gitu ya. Salim tak, cium tangan sama gue Pak. Maaf ya gitu. Udah kayak ustad gue. Aku maafin. Berarti beruntung. Aku maafin. Berarti beruntung loh. Nggak beruntung Pak. Mana ada musibah bikin keberuntungan. Ya itu nggak dibully lagi. Iya. Atau dibully mah tetap biasa awal-awal doang. Selanjutnya mah sama aja. Tapi gue dulu kaget Rin. Bentar ya, sebelum lu cerita bentar. Gue kaget di masjid. Lah, kata gue kok itu pecinya beda sendiri. Lihat lu. Pecinya beda sendiri ya. Ternyata lu diperban. Oh anjir. Gue sempet nginget nih kata gue ini pecinya beda sendiri, kapan ya gue pakai peci yang aneh gitu. Soalnya diperban setor doang. Iya. Terus gue kan masih kelas 2 ya. Itu kelas berapa sih waktu kejadian? Gue kelas 2, berarti lu kelas 1 anak baru Al-Judad. Nah waktu itu gue baru ngeliat gini. Lah, itu kok dibolehin pakai peci kayak gitu kan. Gue nanya tuh ke kelas. Alah, kok itu dia pakai kayak gitu sih pecinya? Bukan peci itu katanya. Kenapa? Otaknya benjur katanya. Anjing bukan otaknya anjing, kalau otaknya mah gila gue. Astagfirullah, bating sama teman-teman. Iya, enggak, tapi sekarang masih itu apa gembur apa gimana nih sekarang? Enggak, sekarang udah keras nih. Udah bisa lo pegang. Iya, enggak bisa lah, jauh. Udah bisa pijit refleksi. Itu terapi terus berarti lo ya, Eda? Nah, apalagi? Mau nanya apa lagi? Kenapa? Itu terapi terus berarti ya? Semenjak di pondok itu pulang pergi atau gimana? Enggak, itu gue operasi sekali doang, operasi instan. Jadi operasi sedot darahnya yang keluar itu terus ditambal, selesai masalah. Tapi sekarang masih ada jahitannya gitu? Jahitan, kalau ini nggak tahu, pokoknya bekasnya ada, tapi nggak tahu ini jahitan atau apa, nggak tahu. Tapi bekasnya ada, kayak pitak-pitak kecil gitu. Temen gue dong. Bukan gue yang ngomong ya. Enggak, gue punya temen gue doang. Iya. Oh iya. Terus gimana tadi tuh? Selanjutnya habis itu udah habis salam-salaman tuh kata lu tuh. Ya enggak, itu maksudnya unik aja gitu Pak, kakak kelas gitu kan. Datang tiba-tiba gue baru datang pondok gitu kayak disambut gitu, disambutnya disalim, dicium tangan, kata kaget kan. Ini kenapa nih kata gue. Tahu-tahu minta maaf ya gitu. Taunya pas ketika gue pulang itu sempat heboh itu. Sempat heboh katanya gue dicitakin sama Aan Gunawan. Tapi sekarangnya satu main basket. Enggak, sekarang gue nggak pernah main basket lagi Pak. Karena pegel Pak. Ya Allah, gimana mau badan mau kurus? Ya nggak bisa kurus Pak, orang hidupnya bahagia gitu. Alhamdulillah. Berarti gue nggak bahagia ya? Ya enggak gitu konsepnya Pak. Jadi gini guys ya, sekarang bagi yang kurus hujat nih. Katanya yang kurus nggak bahagia guys. Parah. Loh, enggak gitu. Ya, terus Itu berarti Bapak memakan mentah-mentah sebuah pernyataan. Terus makanya dijelaskan. Enggak seperti itu. Jadi maksud saya ketika gimana lo mau kurus sih, ya itu sebenarnya pembelaan diri saya aja. Ya gimana mau kurus, orang saya hidupnya bahagia gitu kan. Sebenarnya mah pembelaan diri saya yang nggak bisa menjaga pola hidup, gaya hidup. Nah, oke guys, tuh denger lagi nih orang yang gendut nih. Tuh ternyata lu alasan ya kalau bilang kayak gitu ya. Bukan lu aja, soalnya kadang lu aja, wih lu gendutan. Iya gua bahagia. Oh ternyata itu tidak bisa mengatur pola hidup. Iya Pak, gini Pak. Maksudnya gini Pak. Bahagia sama pola hidup tuh sebenarnya berkaitan Pak, Misal gini, lu pengen makan A. Ya
ya lu makan aja gitu. Lu pengen makan B, ya lu makan. Lu pengen makan C, ya makan aja. Dalam sehari itu lu pengen makan A, B, C, ya udah lu makan semua gitu. Jadi nggak teratur, maksudnya nggak teratur kayak misalnya pagi, teratur, siang, gitu dong alasannya. Heeh. Gimana sih? Sebenarnya kan bahagia kan. Misalkan saya pengen makan burger nih, Nah, ya udah saya turutin, bikin saya bahagia. lu sombong, Bahagia. lu Saya pengen sombong, makan sombong, kepiting. Enggak sombong. maksudnya. Enggak sombong. Banyak duit, beli burger. Serba salah saya ini. Burger di Mamang Gerobak goceng. Iya kan, tadi tipis. tadi nggak bilang di Mamang Gerobak. Umum. Iya, tadi kan saya bilang beli burger. Nggak mungkin dong saya kecelakaan beli burger di MCD, beli burger di Mamang Gerobak. Dagingnya tipis itu, sayurnya cuma salad, apa namanya? Sayur apa sih itu? Gua nggak tahu. Yang sayur lodeh. Ya, enggak sayur lodeh juga, Pak. Sayur lodeh sama kuah. Itu daun sayuran. Gitu, Pak. Jadi semua apa yang saya pengen gitu, ya udah saya makan aja gitu, Pak. Nggak peraturannya seperti itu. Bikin bahagia, bikin. Tapi apa setiap yang gemuk bahagia? Ya nggak tahu. Tanya survei aja sendiri. Tadi lu bilang bahagia. Sekarang gua bahagia. Maksudnya gua bahagia. Tapi setiap orang gemuk apa bahagia? Ya nggak tahu. Tanya sendiri. Beda-beda ya? Gitu, Pak. Beda-beda. Mungkin ada yang gemuk karena stres, kan ada, Pak. Ada orang yang gemuk karena stres. Bukan karena stresnya, karena ketika dia stres dia pengen ngunyem aja, Pak. Tapi gue ngeliat lu gak gemuk sih, bukan gemuk. Jadi pas. Ini salah sih Bapak nih. Diam dulu, pas serius. Semok. Pas, cuma cipluk. Si anjing. Ditinggiin, jatuhin lagi lu. Parah emang ini Bapak Apin. Gak ada niatan mau ini, apa namanya, pengen buka bisnis minuman apa gitu. Katanya dengar dulu pernah punya minuman gitu. Sempat itu, gue pernah bikin. Tapi, dulu. Manja cisti. Tapi ditangkap polisi nggak? Pak, saya tuh dijidatnya tuh, lihat tuh. Baca nggak? Santri. Nanti gue catet, nanti gue edit. Jaga nama baik. Nanti gue edit. Kasih santri. Harus menjaga nama baik, Pak. Kan ada yang bilang begini kan, ada yang bilang katanya, lu mah nggak jadi diri lu sendiri, munafik gitu. Depan ini baik, ya. Pas di kampung orang jelek gitu kan. Karena kalau misalkan dari saya pribadi, saya kayaknya kayak gitu deh. Depan yang saya kenal tuh saya baik, tapi depan orang kelihatan tuh nakalnya tuh. Bukan karena munafik, cuma karena ingin menjaga nama baik orang lain gitu. Ya. Karena dalam diri saya itu bukan hanya saya doang kan, ada keluarga saya, ada saudara-saudara, ada pondok, ada lembaga, banyak lah pokoknya. Termasuk ada pacar. Jadi hitungannya kita belajar profesional. Kenapa? Termasuk ada pacar juga. Oh, kalau pacar doain aja, Pak. Semoga tahun depan nikah. Berarti pacar udah ada nih, guys. Kalau emang belum ada, gue mau belum ada. Kalau bukan belum ada sih. Gampang lah kalau masalah pacar itu kayak sekarang belum penting itu, Pak. Bukan belum penting ya. Apa sih nggak jelas, Fahri? Nggak penting itu. Sumpah, gue maksudnya nggak penting kita ngobrolin pacar gitu, Pak. Oh, nggak penting. Jadi ngobrol masa depan lah ya, kehidupannya. Nah, kehidupan tuh seru tuh. Kenapa nggak penting? Karena kan sekarang saya lagi belum punya pacar nih, Pak. Jadi saya ngebahas apa gitu, Pak? Iya, benar. Oh, berarti itu kelas 2 ya waktu kejadian gembur itu ya? Kelas 2 ya? Kejadian gembur kelas 2. Ini gimana nih? Pertanyaannya muter-muter nih, Pak. Dari kelas 2 gembur, terus ke manja ke kelas 2 lagi nih. Kemana? Tadi terakhir apa? Makanya terakhir lupa. Minuman. Minuman. Ya udah. Terus ditangkap polisi. Gimana ini? Hostnya ini gimana ini? Dengar dulu. Habis minuman, tadi tuh dibuang kemana suratnya? Ke kertasnya tuh kemana? Itu udah gue jelasin, Pak. Tolong dengerin, Pak. Itu yang kelas 2 itu, yang katanya kelas 2 yang kertas surat keterangan lulus itu udah gue jelasin. Gue buang ke tong sampah. Pas gue teriak-teriak tuh kan, gue pengen ngasih tahu ke teman-teman, kan seneng lah. Saya lulus, coy. Mana buktinya gitu? Waduh, kata SKL saya ketinggalan. Bukan ketinggalan, saya buang tanpa sadar. Saking bahagianya gitu. Ya udah. Gitu. Udah jangan dilanjutin lagi katanya udah.
Iya. Nah, Apalagi nih, mau nanya itu apa lagi tuh nih? tadi Masya minuman Allah. tuh, minuman tadi, minuman. Minumannya kenapa nih minumannya? Kan tadi katanya jualan, gimana sih? Oh iya, sempat buka usaha ya, Hmm. namanya kita ya pengen punya usaha lah. Buka usaha manja cisti namanya. Itu saya beli produk dari orang, itu hanya franchise. Apa sih franchise bukan sih namanya? Franchise, itu apa gimana? Oh, Kanada Itulah kali, ya. Kanada. Kalau bukan Prancis, Kanada. Masya Allah, ini makin jauh ini. Ya lanjut. Buka selama setahun itu, cuma setahun doang usianya. Setelah setahun tutup. Kenapa tuh? Karena kan kalau sayanya nggak siap mengikuti ini, nggak siap inovatif. Dari sayanya nggak inovatif, Pak. Jadi menunya itu aja. Ketika manja cisti itu kebanggaannya pernah viral di Anyer, Pak. Manja cisti itu di repost ya. Jadi ketika ada yang nge-repost tuh bangganya minta ampun, Pak. Di repost, apalagi ceweknya cakep gitu. Apalagi yang nge-repost cewek, cakep lagi. Seneng aing, Pak. Seneng, tapi harusnya dilanjutin. Bagus tuh sebenarnya kalau minuman tuh. Sekarang tuh banyak banget yang jualan minuman. Nah, minusnya ketika itu kan manja itu kan menunya dari pusat ya. Kan saya kan franchise ya. Ngikutin menu pusat. Nah, saya pengen bikin menu sendiri. Rasanya kurang pede, Pak. Ini enak gak ya? Ini enak gak di lidah orang gitu ya? Di kurang pede, akhirnya tutup. Ya. Gitu, Pak. Kata saya ini nggak ada perkembangan. Jadi awal-awal tuh maju bukan pesat ya, hitungannya di luar ekspektasi. Yang awalnya saya cuma target 10 hari per cup, itu nyampe 50, 60, 70, bahkan pernah nyampe 98. Itu Pak Bu. Itu senang banget sih itu. Tapi karena sayanya kurang inovatif, jadi ya udah tutup. Itu di Anyer doang? Itu di Anyer doang, Pak. Kalau manjanya tersedia di beberapa wilayah, karena itu kan franchise. Cuma kalau misalnya punya saya, cuma ada di Anyer doang, Pak. Wes. Jadi sekarang cuman nunggu toko di daerah? Kalau sekarang nunggu toko di rumah, bantuin emak. Daerah mana tuh? Daerah Anyer. Anyer yang juga. mau mampir pengen beli minuman, makanan. Ya udah coba kasih tahu letaknya lah di mana. Dulu letaknya di bawah, Pak. Kebetulan gimana ya nih? Rumah saya kan 2 lantai nih, Pak ya. Iya, maksudnya kan lagi di lantai 2 nih, Pak. Suambong. Teman tingkat. Katanya letaknya gimana? Kan Bapak menjelaskan, saya cuma pengen saya nggak bisa menyediakan tempatnya gitu. Lokasinya masuk kanan kah, masuk kiri kah, masuk masjid, apa lewat kuburan dulu atau lewat Jakarta lokasinya dulu? Ya. Masya Allah. Lokasinya itu kalau di Google Map ada Anyer Bakery, depannya Anyer Bakery. Itu. Tulis aja di Google Map Anyer Bakery, depannya itu rumah saya, serta toko. Masih di pinggir jalan kan, Rida? Masih di pinggir jalan. Hitungannya masih jalan raya Pasar Baru Anyer. Yang mau ke Mancak tuh dari kalau misalkan dari Cilegon tuh kan ya. Dari Cilegon kalau lewat Masjid Agung ada tuh pertigaan. Dulu itu ngomongnya perapatan, cuma sekarang katanya pertigaan. Karena yang ke sana bukan jalan raya. Masuk belok kiri. Iya. Situ Pasar Baru ada toko Yusuf. Oke, sip. Bentar. Oke guys, jadi kalian yang mau ke sana silahkan ya. Jangan deh, mendingin Pak. Kenapa? Ya, pelitnya orang nih. Tadi nyuruh. Enggak, maksudnya kalau mau beli, cuma ketika mereka mau beli kan nggak enak gitu ya kalau misalnya kita nggak ngebawain apa-apa mah ya. Ya nggak apa-apa, mampir. Assalamualaikum. Nggak enak itu nerima uang ya. Nah, yang namanya jualan itu kita itu harus nggak mandang bulu, mau dia saudara mau ya udah. Iya. Bercanda kok tadi. Iya. Ya udah makanya gue seriusin lagi nih. Nah, jadi kalian teman-teman nih yang nanti emang kenal muka dia di Anyer yang lewat pas-pasan, namanya toko apa tadi? Toko Pak Yusuf ya? Toko Yusuf. Iya, toko Yusuf. Silakan mampir. Katanya semua itu udah ditanggung sama Farid. Kecuali yang kenal aja. Kecuali yang nggak kenal. Ujung-ujungnya nggak enak ya. Setor. Oke, udah. Abis itu udah lanjut nih. 10 menit lagi ya? Bisa nggak waktu 10 menit lagi nih?
Boleh, boleh. Nah, habis itu SMA kan? Lulus SMA SMA. kan masih sama di Al-Hasimiyah. Iya masih sama kan, tapi beda ininya kehidupannya. So jadi senior kan? Kalau menurut saya, so junior. kalau menurut saya di SM di mana ya, di pondok itu kehidupannya sama aja sih, begitu-begitu aja, cuma yang beda tanggung jawabnya doang. Ya beda, sama aja. Ya kan? Ya, mau nanya apa lagi? Ya, boleh. Oke, cukup sekian. Ada yang mau ditanya nggak? Udah nih gini doang. Jangan gue terus yang ditanya, tanyalah. Gue mau nggak bisa nanya sih Pak, karena gimana ya, setiap pertanyaan gue tanyakan kepada diri gue sendiri Pak. Gue nyari jawabannya Pak, Masya Allah. Emang ya udah. Lu nggak tahu kan? Tahu nggak? Apa tuh? Ini gue kuliah jurusan ilmu Al-Quran tafsir. Tapi nggak lulus. Jadi gue bisa menafsirkan segala sesuatu. Tapi nggak lulus. Kenapa? Tapi nggak lulus kan? Sudah lulus Pak, alhamdulillah. S1. Sudah lulus. S1. Wah, luar biasa. 7 tahun. Itu Pak, itu gue kayaknya diluluskan itu. Ini aduh semester tua. Udahlah. Buset, 7 tahun itu Rit, lu ngapain aja? Kuliahnya mabal. Mencari seni-seni kehidupan, mencari kebenaran. Salah satunya itu ya, memberikan sumbangan kepada kampus. Kampus tuh kalau nggak ada gua, nggak ada dananya. Lumayan gua nyumbang PT-PT 1.300.000 per semester. Kampus mana? Mana sih? Kampus mana? UIN. Nih UIN nih, catat nih. Maulana Hasanuddin. Catat nih orang sombong nih. Katanya kalau nggak ada dia nggak bakal bisa berdiri katanya. Iya, dicekal. Loh, enggak gitu maksudnya. Sebagai salah satu penyumbang dana. Ya. Lah kalau misalnya berdiri pasti tetap berdiri. Cuma penyumbang dananya salah satu di gua. 1.300.000 per 6 bulan. Intinya Farid ini salah seorang yang benar-benar support banget, terus peduli banget lah ibaratnya gitu kan. Saya nggak ngomong gitu Pak ya. Itu terus gimana? Gitu. Saya nggak peduli, saya pengen sombong aja tadi. Saya pengen sombong aja Pak. Gitu, bener berarti kan, sombong kan? Ya nggak bisa gitu juga Pak. Jangan bilang sombong juga, jangan bilang buka-bukaan, jangan terang-terangan, secara halus saja. Secara halus. Saya sombong, ya udah gitu, secara halus ya. Terlihat sombong, padahal kan tapi kan tadi lu udah bilang bukan sombong. Udah tahu semua orang ini gimana? Kecuali bisik-bisik. Bukan sombong sebenarnya. Bukan sombong, cuma kalinya aja belum kenal sama gua. Asik. Masya Allah, ngomong apa ini nggak jelas. Mari nih. Ya udah, kalau tadi apa jurusan apa? Al-Quran ya. Jurusan ilmu Al-Quran tafsir. Oke, nanti ini ya ada kerjaan nih bagian kesenian pantomim. Nanti ngajar pantomim ya. Aduh, maaf Pak ya. Gaji saya di sini udah kecukupan Pak. Itu Pak. Kalau ngomong sombongnya memang di pantomim saya dibayar berapa gitu Pak. Terus saya udah kecukupan Pak. Udah mensyukuri gitu Pak. Bisa beli HP, bisa beli makan, bisa beli rokok. Beli HP 2 ya kan? HP punya 2 ya kan? Alhamdulillah. HP enggak ada 2, ada 1, 2 Xiaomi, ada Asus, ada Tab, ada 5. Ini bentar lagi dikubur nih orang. Enggak, ada 2 Pak, ada 2. Ya. Itu HP yang ada rusak maksudnya. Ini guys, jadi rusak, ini jangan dianggap serius guys, ini cuma hanya bercanda. Emang Farid tuh orangnya nggak kayak gitu kok. Emang dia orangnya sombong. Cuman ya gitulah. Bangke. Oke. Udah 10 menit nih kayaknya. Udah lebih. Ya udah, thank you banget nih. Siap Kang Farid. Udah hampir 1 jam kita berbincang-bincang di OBA, obrolan Afid. Nah, kita udah cukup capek banget lah mendengar pembicaraan dari Kak Farid dan Kak Afid. Tapi semoga bermanfaat karena di sini kita hanya untuk menghibur kalian. Jika kalian memang tidak terhibur, ya silahkan kalian menonton video lain yang menghibur. Tapi kita hanya
sedikit ingin berkembang dan ingin maju, mencoba seperti orang-orang yang lain. Nah, tadi barusan bunyi suara Shopee ya guys ya. Karena ini koneksi Pak Farid juga udah mulai low. Di sini video udah mulai detan. Jika kalian suka video ini, kalian like, comment, and subscribe. Dan Kang Farid dengan siapa? Itu bukan. Oke, makasih banyak. Saya pamit, Afid pamit, dan ya siap. Dan Farid Haikal pamit. Oke, semoga ini bermanfaat. See you next time, next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.